Saya nggak jauh-jauh dari peran yang saya lakukan selama ini. Saya meminta catatan untuk Pak PJ segera mengusulkan kepada gubernur untuk melakukan penundaan izin pertambangan di Kabupaten Pasuruan. Jadi data yang kita pegang ada 78 tambang ilegal di Kabupaten Pasuruan. Ternyata sampai hari ini tambang-tambang itu masih beroperasi. Saya sekedar mengingatkan tentang proyek unggulan. Di catchment area proyek unggulan itu, kawasan untuk resapan air, di MOU antara Pemprov sama Pemkab, amdalnya itu bahwa di catchment area tidak boleh dibuka tambang. Ya. Ternyata tambang itu masih banyak yang muncul, baik yang ilegal maupun yang legal. Artinya kalau legal, provinsi ini kan menganulir kebijakannya sendiri. Sementara air unggulan yang didistribusikan ke Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan untuk kepentingan di kota dan Kabupaten Pasuruan disedot 4.500 liter per detik. Jika itu terus terjadi pengerusakan ekosistem lewat tambang-tambang ilegal, ya jelas akan terjadi krisis air. Makanya saya minta kepada PJ untuk mengusulkan kepada gubernur bahwa izin-izin pertambangan itu sementara itu satu ditunda. Terus kedua, masih di dalam catatan BPS provinsi bahwa Kabupaten Pasuruan peringkatnya itu masih 27 di antara 38 kota kabupaten terkait Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Ini menjadi kontras sekali dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, investasi yang tinggi, ya. Sementara indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan itu masih peringkat 27 di antara 38 kota kabupaten. Dan ini menurut saya 1 tahun PJ menjabat paling tidak naik grade lah, peringkatnya 25 atau 24. Artinya begini, kalau kita mengevaluasi arahnya menghakimi PJ yang belum selesai 1 tahun, ini kan sama dengan mengadili 10 tahun Irsa Yusuf berkuasa. Karena banyak yang disampaikan oleh pimpinan Dewan ini juga tinggalan pemerintahan pemimpin yang sebelumnya. Ini menjadi tidak fair ketika ini dibebankan kepada PJ Bupati. Ya, kerusakan tambang. Saya ingin tanya, Pasuruan itu ada 1.400 perusahaan. Teman-teman media, teman-teman LSM seringkali mendengar adanya pembuangan limbah di media lingkungan secara terbuka. Saya ingin tanya, mana satu saja kasus pembuangan limbah itu yang naik ke penyidikan? Tidak ada. Saya memberikan apresiasi ya. Kemarin kasus Satoria yang saya angkat itu pemerintah kabupaten sudah memberikan sanksi administrasi dalam bentuk pemaksaan. Tapi ini juga saya berikan catatan kepada PJ Bupati, sanksi itu juga setengah hati. Karena dalam pemahaman saya, dalam undang-undang yang saya baca, undang-undang PPLH itu, jika sanksi administratif itu tidak dilakukan, maka sanksi itu harus naik. Sanksi ini kan sanksi pemaksaan pemerintah, ya. Ketika masih melanggar, artinya kemarin kita deteksi masih membuang limbah di sungai, itu sanksinya harus dinaikkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembekuan, bukan izin ya, bukan pencabutan, pembukuan. Ini penting untuk dilakukan oleh PJ Bupati sebagai shock terapi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk tidak membuang limbah di media lingkungan secara terbuka. Ya, ini penting perlu segera dilakukan oleh PJ Bupati maupun perangkat OPD yang lainnya. Jadi kita mindset kita itu nggak semacam seperti rezim investasi. Ya, investasi digenjot,
sementara lingkungan dikorbankan. Semuanya butuh investasi, butuh percepatan investasi, tetapi catatannya investasi yang tidak merusak lingkungan, investasi yang ramah terhadap lingkungan. Ini catatan saya, sekali lagi catatan saya sudah mengangkat kasus tambang itu hampir 1 tahun, tapi satu pun tidak ada yang tindak oleh kepolisian. Saya ada 41 laporan tambang yang saya sampaikan kepada Polres Pasuruan dan Polres Kabupaten. Nah, ini ada kewenangan PJ selaku kepala daerah, sampaikan kepada gubernur untuk melakukan penundaan izin pertambangan. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Pak PJ berikutnya, Bapak Pimpinan Dewan, saya ingin tahu jawaban. Ada enggak satu daerah, satu desa yang makmur secara sosial ekonomi di kawasan pertambangan? Kalau ada yang bisa menjawab, menunjukkan bukti, saya akan berhenti jadi LSM. Terima kasih.